Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elva Angrayana. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, saya dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran pada bagian keempat, tetapi dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berpikir kritis dan analisis dalam memecahkan suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, dalam model pembelajaran inquiry ini juga melibatkan siswa baik secara fisik dan mental untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya. Nah, adapun sintaks pada model pembelajaran inquiry ini ada 7. Yang pertama adalah orientasi siswa terhadap masalah, yang kedua adalah merumuskan masalah, yang ketiga menarik hipotesis, yang keempat merencanakan penyelidikan dan menganalisis variabel, yang kelima melaksanakan percobaan, yang keenam menganalisis data, dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada model pembelajaran inquiry ini adalah elastisitas. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mempraktekkan satu persatu dari sintaks tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum memasuki materi, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan apa saja yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastis bahan melalui sebuah eksperimen. Yang kedua, siswa dapat merumuskan hukum Hooke. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fenomena yang terkait dengan elastisitas pada hukum Hooke. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian simak ya baik-baik video ini. Ya, Bu. Oh no, what wasn't it? That was not it. Oh. Nah, dari tampilan video tadi, sekarang Ibu akan tanya kira-kira fakta-fakta apa saja yang dapat kita lihat terkait dengan materi kita kali ini dari video tersebut. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih. Dari video tadi, maka dapat kita katakan bahwa benda dapat mengalami perubahan bentuk yang baru, tetapi tetap akan kembali pada kondisi awalnya. Ya, jawaban dari temannya tadi sudah sangat baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dari fakta yang temannya tadi katakan, hal-hal apa saja yang kalian kurang mengerti terkait materi kita kali ini. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mengapa busur pada panah itu semakin ditarik, maka anak panah akan semakin jauh melesat? Oke, berarti yang menjadi pertanyaan kita pada materi elastisitas ini adalah bagaimana hubungan antara perubahan benda elastis ketika diberi gaya dengan gaya yang dikenakan pada benda tersebut. Kira-kira begitu ya? Ya, Bu. Oke. Nah, karena sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, dari perwakilan kelompok tersebut, Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan yaitu terkait dengan rumusan masalah tadi. Ibu ingin setiap kelompok untuk mengajukan hipotesisnya atau dugaan sementara
terkait dengan percobaan kita kali ini. Nah, karena LKPD sudah di depan meja kalian masing-masing, Ibu ingin coba buka halaman 4. Nah, di halaman 4, pada poin ketiga terdapat identifikasi variabel. Nah, berdasarkan rumusan masalah, kalian identifikasi untuk membedakan variabel yang mana variabel manipulasi, variabel kontrol, dan variabel respon. Tetapi sebelum itu mungkin kalian akan bertanya bagaimana cara menentukan variabel kontrol, manipulasi, dan respon. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan dari ketiga variabel tersebut. Yang pertama adalah variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel dalam percobaan yang dibuat konstan atau tidak diganti-ganti. Nah, yang kedua, variabel manipulasi itu merupakan variabel dalam percobaan yang diganti-ganti. Dan yang terakhir adalah variabel respon, yaitu hal yang terjadi akibat kita mengganti pada variabel manipulasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan yang Ibu tulis di papan ini. Oke. Oke, semuanya sudah? Sudah. Ya, sekarang setiap kelompok melakukan percobaan dan lihat langkah kerjanya yang ada di LKPD kalian masing-masing. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja pada Ibu, dan selamat bekerja. Silakan yang lain, anggota yang lain membantu. Satu contohnya 8. Nah, semuanya sudah melakukan praktikum? Sudah, Bu. Ya, sekarang coba buka kembali halaman 8. Di situ ada bagian kelima, analisis, yaitu pertanyaan pertama, berdasarkan tabel yang kalian buat tadi, coba bikin grafik hubungan antara gaya yang dialami pegas dengan pertambahan panjang pegasnya jika konstanta pegas K adalah tetap. Nah, setelah kalian membuat grafiknya, interpretasi bagaimana hubungan grafik tersebut kalian bisa lihat pada papan di samping. Nah, setelah semua selesai, Ibu ingin beberapa kelompok untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya terkait dengan materi elastis ini. Dipersilahkan kepada kelompok 4. Mempresentasikan tentang hasil percobaan kami, yaitu elastisitas. Pada percobaan 1 hingga 4 akan timbul grafik yang lurus karena perubahan gaya sama dengan perubahan panjang karet. Namun, pada percobaan terakhir terjadi grafiknya tidak lurus karena perbedaan pertambahan dari panjang karet. Bahkan dari kelompok kami adalah jika F sebanding dengan delta L membentuk garis lurus. Jika tidak sebanding, berarti bahan yang digunakan melebihi batas elastisitas. Jadi, bila hasil grafik lurus, maka sesuai dengan hukum. Nah, presentasi dari kelompok 4 tadi sudah sangat baik. Nah, maka dari percobaan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa hukum Hooke menyatakan jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah benda pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas tersebut berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan papan di samping, di mana rumusnya itu F sama dengan K dikali delta X, di mana F itu adalah gaya, K adalah konstanta, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam melakukan model pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada tanggapan jangan lupa untuk komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.